Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh tanah air. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan konsep Merdeka Belajar yang menjadi nafas dari transformasi pendidikan Indonesia. Makna Merdeka Belajar adalah kemerdekaan berpikir. Dalam implementasinya, sekolah, kampus, murid, mahasiswa, guru, dosen, dan semua tenaga pendidikan memiliki kebebasan untuk berinovasi serta belajar secara mandiri dan kreatif. Selama ini banyak orang berpandangan bahwa transformasi pendidikan hanya bisa dilakukan oleh pemerintah saja atau berdasarkan kurikulum saja. Namun, melalui pemahaman makna Merdeka Belajar, keleluasan sistematis yang diciptakan diharapkan bisa mentransformasi pendidikan Indonesia agar menjadi lebih baik. Transformasi yang diharapkan dari serangkaian kebijakan Merdeka Belajar adalah pada ekosistem pendidikan, guru, pedagogi, kurikulum, sistem penilaian yang secara holistik berpusat kepada murid. Melalui Merdeka Belajar, kita ingin menghadirkan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dan mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada 6 ciri utama. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan berkebinekaan. Sampai Juni 2020, Kemendikbud telah meluncurkan 5 episode Merdeka Belajar. Merdeka Belajar episode 1, ubah ujian nasional menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei KP, dan menghapus ujian sekolah berstandar nasional, dan menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan juga menyesuaikan kuota penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi. Merdeka Belajar episode 2, kita meluncurkan Kampus Merdeka, di mana kami Merdeka Belajar episode 3, perubahan mekanisme bantuan operasional sekolah, dan Merdeka Belajar episode 4, program organisasi mitra, dan Merdeka Belajar episode 5, guru penggerak. Semua ini kita lakukan secara gotong royong dalam semangat Merdeka Belajar, merupakan prinsip keberlanjutan untuk mencapai critical mass atau batas minimum perubahan 20%, sehingga sistem pendidikan dapat beroperasi secara mandiri dan tidak dapat diputarbalikkan ke kondisi sebelumnya. Akhir kata, saya berharap Bapak Ibu dapat menghidupkan semangat Merdeka Belajar, tidak hanya kepada murid-murid di sekolah Anda, tapi juga kepada dalam diri Anda sendiri, sebagai tulang punggung keberhasilan pendidikan Indonesia yang sama. Sebagai pembelajaran yang merdeka, kita sepatutnya terus berjuang meningkatkan kompetensi dan kapasitas kita. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sungkulon, ing madia mangkangso, tuturi handaya. Marilah masing-masing kita berlomba-lomba menjadi teladan, menjadi penggerak dan pembangun semangat, dan pemberdaya untuk menghasilkan manusia Indonesia yang mandiri dan merdeka lahir batin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ai, kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Saya mendapatkan banyak sekali pertanyaan di chat room ya. Mungkin tidak semua pertanyaan ini kita bacakan ya, karena keterbatasan waktu. Saya akan memilih beberapa pertanyaan yang mewakili pertanyaan-pertanyaan secara keseluruhan. Ada 2 pertanyaan yang akan saya bacakan ya. Yang pertama itu adalah dari Pak Samad Hehanusa. Bagaimana menyiasati upaya pendekatan individual dalam pembelajaran dikaitkan dengan waktu guru yang terbatas dan juga dituntut untuk menyelesaikan target kurikulum. Masalah waktu dan target kurikulum, Pak Ai. Yang kedua, dari Ibu Eli Leovara.
kelas multikultural apakah memiliki kurikulum tersendiri? Karena sekolah negeri dituntut untuk tunduk kepada kurikulum dari pemerintah. Barangkali dua dulu Pak Ai, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak. Aduh, ini pertanyaan yang sering saya dapatkan Pak selama ini ketika menjalankan kelas multikultural. Pertanyaannya selalu kurikulum, waktu dan lain sebagainya. Bapak Ibu semuanya, Ibu Bapak, kalau kita sedang lapar lalu kita makan dan makanannya enak, baru kita akan terbersit bagaimana cara membuatnya. Apa bumbu-bumbunya, berapa gram, misalnya garamnya segala macam. Tapi itu bagi orang yang istilahnya mungkin koki ya. Sejatinya orang-orang itu pada saat lapar itu nggak bisa berpikir dulu bagaimana rumusnya. Bisa dengar. Tapi yang penting enak aja dulu, makan aja dulu gitu. Karena kebutuhan yang mendasar bagi kita ini adalah kebutuhan hidup. Nah, dalam pendidikan yang paling dibutuhkan oleh siswa-siswa itu sebetulnya bukan materi kurikulum, nyamannya aja dulu. Termasuk kita sebagai pendidik yang mesti dicari itu adalah nyamannya dulu. Jadi bagi guru penggerak kalau tidak nyaman itu berarti ada yang nggak beres. Hadapi, jangan lari. Tetapi orientasinya itu dari pendidikan yang sangat menyenangkan, yang kalau bisa semuanya seperti di taman saja. Makanya kelas kami itu nggak ada di kelas 10, kelas 11, kelas 12 gitu Pak. Yang ada tuh studio 1 ini untuk syuting 15 orang, studio 2 ini untuk foto produk, studio 3 untuk bikin siaran Metro Radio Channel, karena kita punya 2 siaran setiap minggu di radio streaming. Nah, artinya yang dicari pertama kali itu bukan rumus apa saja dan bukan apakah ini kurikulum apa saja, enggak. Tetapi secara ini juga nanti kita akan menjalankan sendiri dan akan merasakan sendiri. Yang kita lakukan di sini menjalankan, saya jawab yang yang kedua dulu ya Pak, yang tentang kurikulum. Kami menjalankan kurikulum nasional. Di website kami telah cantumkan mata pelajaran apa saja, bahkan di semester 1, semester 2, semester 3 gitu sampai semester 6. Di tiap tentu saja kelas 10, 11, 12. Bahkan yang ini yang barangkali jarang dilakukan. Semua sekolah punya website loh. Apakah kita benar-benar berniat membuat website itu cuma sebagai alamat parkir di internet atau memang untuk melakukan transformasi digital? Nah, kami sedang mengarah ke transformasi digital, bukan hanya melakukan digitalisasi, tapi transformasi digital. Salah satunya guru-guru di kami profilnya harus ada di website sekolah. Biar orang tua ataupun calon siswa tahu yang akan mendidik mereka itu siapa, backgroundnya apa, pengalamannya apa, dan lain-lain. Lalu mata pelajarannya apa saja yang diampu dan isinya apa saja, bahkan tiap mata pelajarannya link karya penjelasan guru-gurunya itu seperti apa, harus ada YouTube-nya tuh, harus ada videonya. Biar apa? Biar orang tahu anak saya dididik di sekolah itu selama 3 tahun misalnya, itu belajar apa saja. Nah, ini penting prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi seperti ini. Karena responsibility-nya juga nanti pertanggungjawabannya itu akan kelihatan dari sisi itu. Nah, kami lakukan itu. Makanya saya ketik ulang ya, www.sbk.sch.id ini nanti silakan Bapak Ibu semuanya kepoin. Nah, tapi belum selesai semua, yaitu tadi pertanyaan yang ke nomor 1 Pak. Waktu guru-guru ini terbatas untuk membuat materi pembelajaran saja itu banyak sekali dan memang terbatas, apalagi bisa dicek nanti di website itu ini sekali rumit sekali, apalagi sekarang kita sedang melakukan transformasi. Rapor itu tidak menunjukkan apa-apa. Kami sangat anti rapor, tapi kami tetap membuat rapor biar nanti kalau ada yang beasiswa gitu daftar bisa diterima ya, dengan tinggi. Tetapi kita sudah tidak percaya itu. Yang kita sekarang sedang lakukan adalah bagaimana rapor setiap orang per mata pelajaran, per materi mingguan itu link karyanya ada di website. Ya, itu kami sedang ngarah ke situ. Kalau yang nengok sekarang websitenya masih belum jadi itu Pak. Prosesnya itu panjang sekali karena itu tadi kan waktu terbatas segala macam. Kita arahnya ke situ. Mudah-mudahan ini juga kan saya bukan memberikan contoh ke Bapak Ibu semuanya. Saya justru ngajak, Bu, Pak, ayo kita kolaborasi nih, kalau perlu mata pelajarannya nih daripada ini kita switch gitu kan. Nah, itu yang selama ini kita kuncinya lakukan. itu ya. Tetapi prinsip-prinsip dasarnya itu bahwa kurikulum nasional tetap kita jalankan. Ada muatan nasional, muatan lokal, terus muatan yang di sekolah juga kita kembangkan.
Nah, tetapi terkait dengan materi multikultural, yang kelas multikultural ini punya materi sendiri. Kami hanya menyiapkan 60 indikator. Jadi misalnya bagaimana sih kalau tadi Mas Menteri ngobrolin soal yang pelajar Pancasila dan salah satunya misalnya pendidikan global, itu diterjemahkan dalam bahasa yang lebih sederhana lagi. Bentuknya seperti apa? Contohnya begini, guru matematika itu menjelaskan soal persamaan. Persamaan itu udah jelas-jelas dalam matematika. 2 plus 1 sama dengan 4. Kalau hitungannya aja berarti 2 plus 2 sama dengan 4. Nah, berapapun hitungannya, tapi kalau persamaannya 4 itu bisa mudah dijelaskan. Nah, mindset yang pendidikan multikultur itu sebetulnya seperti itu. Jadi ditanamkan itu bagaimana si guru-guru lewat matematika lebih menarik makna dalam kebudayaan atau lebih menarik makna dalam keragaman. Jadi misalnya cerita-cerita yang disampaikan pada saat menjelaskan itu menggunakan penggambaran-penggambaran itu yang mudah dipahami siswa berdasarkan pengalaman. Misalnya di tempat saya ini kan ada siswa Pak dari suku Abun, misalnya yang dari Papua, suku Abun, suku Dani atau Bula, sama suku Terawai. Mereka kan baru pertama kali ketemu di tempat kami. Dipikirnya Papua itu satu suku dan semuanya sama. Bahasanya pun ternyata nggak ada yang nyambung, suku Abun sama suku Dani. Nggak ada yang nyambung satu kata pun kecuali yang bahasa Indonesia. Nah, begitu ketemu di situ, kan kita agak susah ya nyebut 1 tambah 1 sama dengan 2 misalnya. Kalau dalam konteks budaya, Abun sama dengan suku Dani gitu, itu tidak berarti jadi sama. Tidak akan pernah jadi sama. Nah, logika-logika seperti kan matematika memang main ini ya Pak, konsep gitu. Logika semacam ini tuh bisa dibawa. Tapi sejatinya kita sedang menyadarkan orang bahwa kalau urusan kebudayaan kita tidak bisa disamain. Sesederhana 1 plus 1 tidak sama dengan 2 gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang penting kita ke indikator prinsip-prinsipnya. Nanti saya bisa diskusi-diskusi juga dengan kawan-kawan guru semuanya, makanya saya cantumkan tuh di awal nomor HP saya, terus akun Instagram, sebetulnya biar mudah kita berinteraksi, karena nggak mungkin dalam jangka waktu 1 jam ini apa ya kita bisa explore gitu, apalagi jadi grup penggerak. Saya sudah sangat bersyukur karena 2017 saya bayangin ada 500 surat di deliver ke 500 DKM masjid, lalu dikatakan melakukan kristenisasi gara-gara ada siswa yang non-Islam. Nah, bagi saya itu sebuah ini, karena terornya itu di mana-mana waktu itu, sampai diteriakin Allahu Akbar segala gitu kan. Udah, terus pemerintah waktu itu belum mendukung Pak. Jadi pemerintah daerah segala macam ikut-ikutan. Hampir bubar program kami di tahun pertama. Tapi setelah menjalani, yaitu tadi kuncinya berkomunikasi dengan banyak pihak, dan pada akhirnya ternyata pendekatan yang paling cocok untuk melakukan inisiatif atau melakukan inovasi di sekolah itu adalah dengan rajin-rajinnya kita berkomunikasi, dan yang paling aman itu lewat kebudayaan berkomunikasinya. Pun dengan agama misalnya, karena ini sangkut pautnya dengan kristenisasi. Di teman-teman Islam saya sering bilang juga, jangan takut lah sama orang yang berbeda agama. Nabi saja punya paman yang beda agama biasa saja gitu. Bahkan hijrah pun nggak ke tempat yang semuanya muslim gitu. Jadi santai-santai aja. Nah, dengan bawaan yang santai seperti itu, perlahan-lahan guru-guru dan pemangku kebijakan di sekolah juga ikut memahami seperti itu. Setelah itu juga siswa juga terbangun pemahaman seperti itu. Itu saja paling Pak dari 2 pertanyaan itu, mudah-mudahan tidak menjawab, biar nanti ada interaksi lanjutan. Oke, terima kasih Pak Ai. Nah, sekarang kita lihat yang sudah raise hand ya. Mohon Bapak Ibu langsung bertanya ya, hidupkan mic-nya. Pak Ridwan dari SMA Parigi dan Pak Emmanuel Patrisare. Silakan Pak Ridwan dan Pak Emmanuel. Halo Pak Ridwan. Reaction katanya. Pak Emmanuel. Ya, reaction itu klik. Bapak klik. Belum. Oke, Pak Ai, kita lanjutkan. Ada beberapa pertanyaan lagi. Kita masih punya waktu ya. Lebih kurang 7 menit lagi.
Halo. Ada pertanyaan dari, Halo, selamat. oh ya, Pak Emmanuel, silakan Pak Emmanuel. Uh, Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Pak Emmanuel Patrisare, guru SMA Dharma Bakti Maorole, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Menarik yang dijelaskan oleh Pak Ai tadi menyangkut dengan kurikulum yang diterapkan di SMK Bakti Kerja Parigi. Sekarang yang sedikit menjadi satu problem, menjadi satu tantangan bagi kami guru-guru SMA. Karena kami guru SMA ini adalah mengajar mata pelajaran umum, dispesifikasi di saat anak memiliki jurusannya masing-masing. Di sini yang artinya di sekolah bahwa sekarang kita mau menanamkan ada branding sekolah, kita mau memunculkan branding sekolah itu masing-masing. Saya sangat menerima, menyimak dengan baik apa yang dijelaskan oleh Pak Ai tadi. Nah, di sini yang ingin saya meminta penjelasan supaya kami di SMA bisa membangun komitmen bersama. Karena dalam setiap semester itu kami mau tidak mau mengikuti kurikulum nasional. Sedangkan keselarasan antara mata pelajaran satu dan mata pelajaran setidaknya kita membutuhkan kesamaan kalau kita mau memunculkan satu branding sekolah begitu. Jika kita masukkan dalam satu kurikulum, mungkin ada solusi, mungkin ada strategi apa yang bisa dijelaskan ke kami yang SMA. Kalau SMK sudah pasti bahwa kita mengajarkan anak untuk siap kerja di lapang. Sedangkan untuk SMA masih membutuhkan proses. Oke, terima kasih Pak Emmanuel ya. Oke. Sudah dapat kita ambil inti sari dari pertanyaannya. Ini Pak Ai, SMA tadi kan dalam paparan Pak Ai tadi, sekolah Pak Ai tadi adalah SMK. Jadi bagaimana dengan SMA penerapan apa yang Pak Ai lakukan di SMK Dharma Bakti? Monggo Pak Ai. Oke Pak, terima kasih banyak. Nah ini sebetulnya saya tidak sedang membicarakan SMA sesungguhnya dari tadi, tetapi menggunakan bagaimana praktek responsif budaya di SMK kami gitu. Nah kalau di SMA saya pikir sama saja, karena pada prinsipnya pendidikan responsif budaya ini bisa dimulai dengan menarasikan hal-hal yang istilahnya yang itu barangkali tidak lazim dibicarakan di sekolah, tetapi menjadi inspirasi bagi guru-guru. Misalnya saja dalam bahasa menarasikan. Narasi itu kan bisa berbahaya. Tadi aja 2 kalimat saja bisa mengubah mindset orang kan. Dari kiri ke kanan istilahnya kayak gitu. Nah, narasi itu penting. Misalnya gini, kalau narasi yang untuk toleransi, untuk menghargai budaya lain, seharusnya kita mengajak siswa-siswa atau pada saat berinteraksi dengan siswa, jangan terlalu banyak memberikan ini. Hati-hati loh sama si itu gitu. Atau awas loh ketemu sama suku ini nih keras-keras, atau hati-hati loh sama agama ini gitu. Nah itu narasi yang berbeda. Jadi cara termudah adalah menarasikan ini dengan orang-orang yang ada di sekolah, dan guru mesti menarasikan hal yang tidak jauh dari itu. Jadi sesungguhnya tidak ada rumus baku Pak di sini. Apalagi ini konteksnya penggerakan. Guru penggerak itu yang dipunyai sama guru penggerak itu harusnya idealisme gitu. Tapi idealisme nggak bisa ditanam di ruang hampa. Oleh karenanya supaya idealisme ini bisa diterima dan bisa terwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, berinteraksi dengan guru dan siswa. Saya baru saja di belakang saya ini ada festival Pak. Di festival saya ini, ini nggak muncul ya? Nah di background saya ini ada festival. Nah ini teman-teman biasanya melakukan festival itu untuk mengikis habis cara orang yang tadinya berpikirnya seragam menjadi sangat beragam. Nah ini barangkali bisa dilakukan di SMA, festival-festival semacam ini. Gampang kok nih Pak, saya tunjukin 50 detik, mohon izin ya Pak ya untuk share video. Nah itu
yang barusan sudah diputar itu peristiwa festival tahun-tahun sebelumnya. Yang video hari kemarin 24-25 kami baru menggelar festival juga tapi nggak disampaikan. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah SMA, SMK atau sekolah jenis apapun bisa menggelar acara serupa. Dan apakah ini kan kalau mendatangkan orang Papua itu sulit dan lain sebagainya? Sebetulnya tidak kalau kita berjejaring, karena mereka juga butuh pendidikan. Dan saya lagi menggalang dukungan ini dari kawan-kawan yang lain juga mau kerjasama dengan sekolah di mana saja yang mau menerapkan kelas multikultural. Kampanyenya mungkin nanti bisa barengan gitu untuk rekrut siswa. Kan kebayang tuh ada orang Garut misalnya sekolah di Halmahera gitu kan. Orang dari Merauke sekolahnya di Aceh Barat Daya itu. Yang selama ini barangkali cuma imajinasi bahkan khayalan. Tetapi itu bisa dilakukan. Nah, jadi Pak, dalam prakteknya prinsip penerapan pendidikan responsif budaya itu bukan hanya satu pola atau dengan satu juknis diktat selesai gitu, tidak. Justru respon budaya di sini kita harus merespon juga kondisi lokal. Yang pentingnya itu semangatnya itu loh, semangat untuk meletakkan kebudayaan bukan di jalur belakang sekolah, tetapi di depan sekolah. Kami sering sekali mengundang kepala desa itu untuk ngobrol, bahkan warga profesi apapun itu bisa masuk ke sekolah dan kita siapkan jamnya. Jadi ada jam khusus selama 1 minggu tiap hari Sabtu, namanya kelas profesi. Sudah lebih dari 150 kalangan profesional masuk. Dan silahkan menawarkan perspektif mereka, karena bagi kami guru-guru ini kami nggak pernah kan kerja di perusahaan-perusahaan misalnya startup, perusahaan penerbangan, perusahaan kami kan nggak tahu. Nah paling tidak dengan hadirnya si kalangan profesional itu memberikan gambaran secara keseluruhan bahwa kita itu nggak hanya cuma jadi polisi, pilot gitu, tetapi beragam profesi dan pada akhirnya juga akan membentuk siswa menjadi sangat terbuka pikirannya. Gitu. Jadi poinnya sebetulnya bukan di lembaga pendidikannya. Nah silakan nanti Bapak berdiskusi dengan guru-guru di sana. Potensi terbesarnya ada guru, siswa, dan lingkungan masyarakat di situ. Itu potensi terbesar. Sering-sering ajak ngobrol, nanyain nomor HP. Jadi kalau kami di sekolah ini nggak bisa tuh ada tamu misalnya, tapi dia nunggu ditanya dulu baru salaman gitu, atau nunggu dijulurin tangan baru salaman. Saya selalu bilang di awal kalau kita ingin membuka pikiran kita, sejatinya yang paling mudah yang kita lakukan adalah kita jadi manusia. Manusia ketemu manusia senyum. Jadi kalau senyum duluan, kita julurin tangan duluan. Kita nanya duluan. Apalagi kalau jadi guru, digugu dan ditiru. Kita harus memberikan contoh duluan. Jangan sampai kita hanya bisa menyalahkan, lupa gitu loh. Dia tidak memberikan teladan yang bagus. Saya pikir itu Pak jawabannya. Mohon maaf bila agak. Oke, terima kasih Pak Ai ya. Satu lagi ini kita ambil dari teman yang sudah raise hand. Pak Kasman Samin Kamsurya, dipersilakan Pak untuk mengajukan pertanyaan ya. Tetapi dimohon pertanyaannya to the point dan ringkas ya Pak Kasman Samin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ai tadi. Pertanyaan saya barangkali berkisar pada kalimat terakhir tadi yang Pak Ai sampaikan, bahwa berubah itu berisiko dan tidak berubah itu juga lebih berisiko. Bertolak dari kalimat itu, saya juga punya pengalaman dulu ketika mencoba-coba melakukan satu perubahan dan pada akhirnya halo ya Pak Kasman, silakan Pak Kasman lanjutkan. Ya. Saya ulang lagi bahwa bertolak dari kalimat yang Pak Ai sampaikan tadi terkait dengan berubah itu berisiko, bahkan tidak berubah pun lebih berisiko. Ini pengalaman ini saya pikir ini satu kalimat yang mungkin punya pengalaman yang Pak Ai sampaikan. Ya, jadi pertanyaan saya, coba Pak Ai bisa menceritakan pengalaman Bapak terkait dengan kalimat itu. Mungkin ada sesuatu yang pernah terjadi, apakah itu pengalaman yang pahit atau pengalaman yang seperti apa, sehingga ini menjadi inspirasi bagi teman-teman guru di daerah yang sebagian besar CGP ini yang mungkin belum punya pengalaman terkait dengan apa yang Pak Ai sampaikan tadi. Barangkali itu siapa yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kasman. Ya, silakan Pak Ai.
Untuk pertanyaannya nggak terlalu ekstrim gitu ya. Jadi saya juga jawabnya bisa sangat santai Pak. Contohnya tentu saja apa yang saya alami selama ini Pak. Salah satunya ini saya nggak membuat sekolah, tapi jadi ketua yayasan itu di usia 25 tahun saat itu, dan kepala sekolahnya baru 22 tahun, guru-gurunya itu di bawah 22 tahun kira-kira gitu. Nah, saya mau sekolah yang mau bangkrut, jadi didirikan 2011, mau bangkrut 2012, saya di sekolah itu dan kondisinya memprihatinkan, bahkan nggak ada toilet di sekolahnya diusir karena kemarin sampai di gudang sekolah, di gudang kelapa, tapi waktu itu saya ajar tanpa berpikir macam-macam, ini gimana caranya ada 20 siswa yang udah, karena kalau dia daripada putus sekolah, sentuhan pendidikannya gimana gitu, makanya mendingan udah dipertahankan sekolah itu tanpa uang. Nah, beberapa tahun kita jalanin, ya udah kita jalanin aja. Di tahun 2016 ada ide nih lebih kenceng lagi nih, maklum lah anak muda kan. Waktu itu kita undang siswa yang datang itu dari daerah-daerah konflik, dari 6 provinsi datang. Duitnya dari mana? Nggak ada Pak. Waktu itu kami cuma bikin ini halaman kampanye saja, waktu itu baru muncul di kitabisa.com. Kita kampanye. Tetapi itu kekuatan baik, energi baik di luar kami penyelenggara sekolah itu ternyata banyak banget. Jadi ternyata orang yang peduli pendidikan, kalau siswa kita sekarang dari kelas 1 SD sampai 3 SMA, SMK ada 60 juta, orang yang merasakan manisnya pendidikan itu ternyata lebih banyak. Dan saya menggunakan satu filosofi yang sederhana pendekatannya. Modernitas itu hanya mengantar natural sekali background belakangnya sambil barunya. Barunya sambil barunya ya. Apa masukannya? Kalau udah kayak gini orang ini Pak yang berbayar, dia pastinya nih Pak waktunya Halo, Pak Ai. yang agak waktu menit. Putus. Oke, Bapak Ibu, kita terputus dengan Pak Ai ya. Kita tunggu beberapa saat lagi, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, apa yang disampaikan Pak Ai tadi sangat luar biasa ya. Beliau itu membuat sekolah dalam tanda petik ya, Karya Bakti bahwa sekolahnya itu SMK Karya Bakti terdiri dari berbagai kultur ya di Indonesia ya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan saya baca di websitenya ya, bahwa sekolah ini tanpa biaya alias gratis Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak yang bersekolah di sekolah Pak Ai ya, di SMK Karya Bakti itu tanpa dipungut. putus dari anak. Jadi dari hasil pertanian Biaya spesial bagi siswanya sangat. Halo Pak Ai. Halo. Oh Pak, mohon maaf ini aduh gangguan jaringan. Oh ya Pak Ai, silakan lanjutkan Pak Ai. Nah, tadi sebetulnya gambarannya sudah ada lah. Jadi kami hanya mengandalkan kekuatan publik Pak. Banyak orang yang mau memberikan energinya datang ke sekolah atau mendukung sekolah atau bahkan berdonasi. Kami mulai waktu itu hanya dengan 95 orang yang berdonasi 50.000 per bulan Pak. Nah, baru kita nyari itu waktu itu asramanya, setelah tiketnya dapat asramanya, sampai gurunya yang nggak bayar itu sampai lama sekali. Akhirnya di tahun pertama gaji guru kita tuh cuma 3 juta Pak, untuk 13 guru waktu itu. Jadi memang 3 juta itu dibagi rame-rame. Jadi hutang kita di bank itu sampai lebih nyebrang ya ratusan juta Pak, untuk ya nggak ratusan sih, maksudnya 100 juta lebih lah kira-kira. Tapi itu kita ambil karena kalau kita biarkan, apalagi nggak membuat program seperti ini, saya khawatir dengan bangsa saya sendiri. Ini bukan persoalan kebangsaan dan keindonesiaan memang, ini persoalan saya bahkan. Saya sering bilang sama istri saya, apa guna punya anak gitu, apa guna punya rumah, kalau orang-orang berpikirnya intoleran, diskriminatif, bahkan cenderung destruktif, menghancurkan. Ada bom di mana-mana, kan kita nggak enak. Nah, daripada kita nggak ada jembatan-jembatan lintas suku ini, mendingan saya
terlibat deh dalam urusan bikin sekolah untuk membuat banyak jembatan. Kira-kira sesederhana itu pikirannya Pak. Jadi ini tuh untuk kepentingan pribadi saya juga. Saya nggak mau 10 tahun, 20 tahun yang akan datang Indonesia pecah, apalagi sampai konflik bersaudara begitu, hanya lantaran hal yang kita tidak melakukan apa-apa sekarang. Itu ya bagi saya makna dari yang kalimat terakhir tadi. Berubah itu beresiko memang, ya sana kemari lah. Tetapi tidak berubah itu lebih beresiko gitu. Dan kita percaya saja banyak orang, banyak dukungan dari publik yang sebetulnya pihak sekolah itu tinggal membuka pintu, siapin waktu, siapapun boleh ngajar di sini nih. Lalu setelah itu siapapun boleh berdonasi. Makanya kalau ada Anda buka website pertama kali, Ibu Bapak semuanya, yang muncul itu donasinya dulu gitu. Nah di situ barangkali Pak ini hanya strategi kelembagaan saja untuk menyiasati bagaimana caranya supaya nggak ada duit pun masih tetap bisa menjalankan atau merealisasikan ide. Saya pikir di situ Ibu Bapak semuanya mudah-mudahan jadi penggerak yang kuat ya Pak, punya idealisme yang cukup minimal untuk diri sendiri aja dulu kalau di pendidikan biar enjoy. Artinya untuk diri sendiri kita dengan keluarga di kemudian hari, kalau tetangga atau lingkungan masyarakat kita kurang berpendidikan, resikonya yang kena kita juga. Jadi bermula dari situ saja. Cita-cita kebangsaan itu berupa rangkaian dari inisiatif orang-orang yang memang momentumnya tahun 28 nih Pak, tahun Sumpah Pemuda tahun 28. Itu kan mimpi segelintir orang yang ingin suatu saat orang-orang itu terhubung dan bersatu gitu. Kira-kira jadi saya pikir ini aja lah, tinggal ya gitu aja sih. Mudah-mudahan tidak menjawab ya Pak, biar nanti ada interaksi gitu. Dan bisa teleponan lebih lanjut atau WhatsApp lebih lanjut lah cerita-cerita gitu. Bapak moderator, mohon maaf ini Victorian. Oke, terima kasih Pak Ai, sangat menginspirasi. Di room kita saat ini Pak ada 615 orang, luar biasa ya. Bapak telah menginspirasi lebih kurang 615 orang calon guru penggerak, pendamping dan fasilitator. Karena keterbatasan waktu kita sudah, ya Pak. Ada, mohon maaf ini Pak, ada link YouTube-nya nggak nanti biar bisa di-share juga ke teman-teman saya yang lain. Oh ya Pak, nanti kita berikan rekamannya Pak. Ya. Pak Ai sangat menginspirasi ya. Banyaknya sekali yang bisa kita dapatkan dari paparan tadi. Ya. Saya paling menggugah dari berbagai poin-poin penting ya. Yang paling menggugah adalah ya seperti dikatakan di chat-chat teman-teman ya, pentingnya mengubah mindset itu yang pertama. Yang kedua, menghargai keberagaman ya, pentingnya mengubah mindset dan menghargai keberagaman. Kita sudah lewat waktunya 16 menit Pak, sangat bagus sekali menginspirasi teman-teman. Terakhir saya minta pesan Bapak kepada calon guru penggerak sebagai penguat ya. Monggo Pak. Ini saya simpan link chatnya ini buat saya pelajari nanti. Oke, Bapak Ibu semuanya, pembelajaran sepanjang hidup kan yang lebih penting sebenarnya bagi kita semua. Tidak ada guru yang benar-benar bisa menjawab problem seluruh masalah pendidikan. Saya ngutip justru dari Romo Mangun. Kalau kita ingin menyelesaikan persoalan bangsa ini dan merasa kita bisa dengan sendiri menyelesaikannya, itu sombong sekali. Tapi justru kita hanya akan bisa menyelesaikan masa-masa kecil. Nah, saya pikir guru-guru penggerak itu tidak perlu juga untuk terlalu ambisius gitu menyelesaikan masalah-masalah yang besar jika masalah-masalah yang kecilnya tidak terselesaikan. Dan masalah yang kecil itu ada di sekolah-sekolah itu. Jadi anggap saja itu masalahnya kecil, tetapi kalau dibiarkan, dampaknya itu akan besar. Jadi ini adalah panggilan jiwa sesungguhnya bagi para penggerak. Jangan sampai kita lari dari persoalan yang ada di sekolah kita, misalnya gara-gara kepala sekolahnya killer gitu kan, gara-gara dinasnya nggak fleksibel atau gara-gara kementeriannya misalnya nggak nyampe-nyampe ke sekolahnya gitu. Itu masalah, jadi hadapi aja. Yakin loh orang-orang di kementerian itu punya cara berbuat baik. Cuma satu ini Pak, sedikit lagi. Monyet temenan sama ikan, bersahabat, suatu saat mendung.
si monyet ngasih apa khawatir akan ada badai. Akhirnya si ikan itu dia angkat ke atas pohon. Begitu badainya sudah selesai, monyetnya mau nyemplungin ini lagi ikan ke air, ikannya sudah mati. Bagi saya cerita yang saya peroleh saat SD itu inspiratif banget. Niat baik tidak cukup. Tidak cukup. Perlu, sangat perlu, tetapi tidak cukup. Kadang niat baik itu bisa menyakiti, bahkan bisa membunuh. Nah, guru penggerak hanya satu tugasnya. Jangan sampai metodenya keliru, jangan sampai komunikasinya keputus, jangan sampai komunikasinya keliru karena niat baik apapun di dalam kelas. Seperti tadi yang saya ceritakan di awal, ada orang yang bertanya, jangan dipaksa berhenti. Karena itu mungkin akan membunuh potensi siswa. Saya pikir itu saja Pak, mohon maaf ini banyak ini kesalahan di sana sini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga 607 lebih guru yang ada di forum kita kali ini benar-benar bisa menjadi penggerak. Terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih sekali Pak Ai Hidayat ya atas paparannya ya. Kita sangat terinspirasi oleh apa yang dilakukan oleh Pak Ai. Teman-teman guru penggerak ya, saya juga mohon maaf kalau ada pertanyaan di chat yang tidak terjawab ya. Itu barangkali bisa kita diskusikan dengan fasilitator di ruang-ruang kelas kita nanti ya, untuk ditindaklanjuti ya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya apa nih? Terima kasih Pak, sampai jumpa semuanya. Saya mohon izin live. Oh iya, itu ada nomor HP saya ulangi. Terima kasih semuanya. Mohon izin live Pak ya. Live. Nanti dibuka aja di Google aja. Iya. Kita ya, siap. Untuk kan? Matematika siap di Unibika apa tuh yang itu? Ini baru ini bang, nggak tahu. Siap G kan? Unibika dimatikannya. Dimatikannya. Dimatikannya langsung. Orangnya itu langsung matikannya. Iya. Black kalau dia. Jadi kita kemana lagi bergerak? Apa Satria? Dari Pak Edi.